berkat dari iblis. Kok bisa, Pak? Ada, banyak. Maka tidak aneh 2/3 manusia masuk ke rohnya, masuk ke, diperkirakan masuk ke neraka kekal, karena memang mereka lebih merangkul kegelapan. Tapi begini, Pak, saya tidak pernah datang ke Gunung Kawi. Saya tidak pernah datang ke dukun. Wow, bagus. Tetapi ada hal-hal yang dikerjakan, dikemas oleh roh-roh jahat menjadi apa yang disebut sebagai gantinya jimat. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi Anda dan saya. Berkat Tuhan, berkat karya, atau berkat syaitan yang Anda peroleh, yang saya peroleh. Sangat penting, amin. Tetapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih dalam lagi. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Tidak banyak manusia yang mau mawas diri. Apalagi tentu saja pas berkelimpahan. Waduh, ndak ingat itu. Dari manakah berkatnya diperoleh? Itu kalau lagi kaya semua dilegitimasi. Amin. Padahal hal itu penting juga buat saudara dan saya, karena mempengaruhi nasib roh saya dan nasib roh saudara di dalam setiap perjalanan hidup kita dalam hal
salah memilih berkat. Salah memilih berkat. Kita identifikasi, Joilah. Kita identifikasi apakah satu, kayak apa sih berkat dari Tuhan? A, besar, berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yes, berkat dari Tuhan adalah ketika ada penggantian. Perhatikan baik-baik, penting. Atas kehilangan si manusia karena melakukan aktivitas ilahi. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ayat 29, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, tentu saja karena memang terpisah, mereka ikut iblis, kita ikut Tuhan. Beda ya, terus akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Yes. Jadi menerima hidup yang kekal, dan yang hilang karena hartanya itu dari iblis, kembali kepada iblis. Keluarganya yang menjadi pemisah karena mereka ikut iblis, Anda ikut Tuhan. Tentu kalau dia ikut keluarga Anda ikut Tuhan dan Anda ikut Tuhan, ya bersatu, nggak terpisah. Tuhan akan gantikan. Amin. Saudaraku yang kekasih, jadi nggak usah khawatir kalau saudara melakukan kerja ilahi. Nasib tubuh alamiahnya Tuhan yang akan mengelola. Kok Rasul Paulus atau Saulus ketika menjadi Rasul Paulus menjadi miskin? Oh, dia memang menukarkan harta jasmani, harga duniawi, harga diri yang didapat karena dia warga negara Roma, dia buang semuanya. Jadi dianggap sampah. Ya, lalu dia ikut Kristus karena ini lebih berharga. Kenapa ikut Tuhan lebih berharga? Ya, nah, dosanya diampuni dan disucikan dari yang jahat, karena roh-roh jahatnya diusir dari dirinya, karena hutang mautnya dan hutang dosa dan hutang maut dilunasin. Artinya hutang maut yang menjadikan dia bernasib buruk dilunasin, bernasib buruk jasmani ilahi dilunasin, dan yang kalau mati rohnya masuk ke Firdaus. Mahal hartanya yang memang Saulus orang kaya di Roma dan memang ahli Taurat, sama dia dianggap sampah. Saudaraku, juga ada yang disebut sebagai upah ilahi. Upah ilahi karena kerja ilahi dan karena iman, sehingga saudara Tuhan gantikan berlipat ganda. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, hampir sama dengan A, cuman kita sama ayat 1, teman kita akan lihat bedanya apa. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Tuhan atau anak manusia lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. And then, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. wow. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
supaya Bapa dipermuliakan. Jadi kalau dulu saudara punya harta mungkin ya untuk mempermuliakan diri sendiri, maka Tuhan akan gantikan kalau itu hilang karena ikut Tuhan. Apalagi karena untuk mempermuliakan duniawi atau iblis, itu akan dicoret dan akan digantikan oleh Tuhan. Apapun yang kau minta aku berikan. Saudaraku yang kekasih, jadi Tuhan akan menggantikan apapun yang saudara kehilangan karena percaya. Kata percaya yang aslinya adalah, kata percaya yang sesungguhnya adalah, yang menurut kebenaran adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang anak manusia apa Tuhan lakukan. Amin. Yang ketiga, langkah kebenaran ilahi dalam kerajaan Allah. Ya, kalau berkat dari Tuhan, itu saudara berjalan di dalam kerajaan Allah. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, engkau berjalan di dalam kebenaran, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yes. Maka berlatihlah menjadi manusia yang mempunyai. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mulai saudara untuk menerima berkat dari Tuhan asli, bukan orang yang ngaku ya. Maka mulailah Anda mensyukuri apa yang Anda miliki. Terima kasih tangan saya bisa menari, bisa bergerak. Terima kasih mata saya bisa melihat. Terima kasih saya bisa berbicara. Saudaraku yang kekasih, itu namanya mempunyai. Maka Tuhan akan mengatakan, pantas kalau aku akan tambah memberikan tambah banyak kepadamu. Kepada yang mempunyai aku akan memberi. Itu yang namanya berkat dari Tuhan. Banyak orang merasa ini kan berkat dari Tuhan, nanti dulu. Kalau berkat Tuhan ya tadi ada 3 faktor yang menjadi penyebab saudara diberi oleh Tuhan berkat. Di luar itu mari kita tanda tanya. Ada berkat yang karena karya saudara. Karena otak saudara pinter, saudara dibayar mahal. Karena saudara rajin, atau saudara adalah wira swasta, begini. Oke, kita tengok. Ya, bagaimanapun keringat yang Anda peroleh tanpa kasih dan kuasa Tuhan. Halo, Pak Matius memiliki banyak kasus. Ya, tapi nanti dulu saya ingin sampaikan dulu kepada saudara bahwa yang pertama, nasib baik hasil keringat Anda sangat dihargai Tuhan. Ya, menuai, tetapi tentu saja saudara harus ingat, menuai hukum sebab akibat. Dagang bisa naik, bisa turun. Ya kan? Saudara menjadi pejabat cuman berapa lama bisa naik, bisa turun. Ya kan? Apalagi saudara kaya, bagus. Bisa miskin nggak? Bisa. Entah itu kebakaran. Ya, Pak Matius sudah pernah menemui orang kaya yang mengundang Pak Matius di rumah sakit Cikini. Ya, sudah sekian kali saya beritakan, tapi itu penting. Orang ini karena memiliki 12 kontrakan di Sunter, dan kemudian ketika dia ada di rumah sakit, Pak Matius datang, kemudian apa yang terjadi? Dia sedang makan bekas istrinya makan makanan rumah sakit. Saya diinformasikan bahwa ini orang kaya, rumahnya 12. Ya, tetapi ternyata sudah habis semuanya. Bagus dia, karena habis untuk membiayai istrinya yang sakit parah.
sudah 1 tahun. Saudaraku yang kekasih, iblis punya hak. Tapi saya tanya kepada dia, kemudian saya bilang, bagaimana, dari mana kekayaan Anda dulu? Kok bisa menguap? Ya Pak, memang saya mengakuin Pak, saya pembunga uang. Ya wes, ya Tuhan akan gantikan kalau engkau berbalik total. Ya kan? Maka saudaraku yang kekasih, dia merasa itu karya sendiri kok. Bahkan dia, istrinya yang membungakan uang. Dia sendiri memang S2 atau S3 saya lupa. Ya, yang kemudian kerja dan gajinya tinggi. Tetapi semuanya begini, saudara. Memang yang kedua ada yang namanya ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bagus. Tapi mungkin kita bisa nengok diri kita sendiri, Mas. Ya, apakah yang saudara lakukan itu seberapa sih berdoa? Satu, waktunya, energinya. Seberapa percaya sih berdoanya? Tadi kembali kepada kepada sekuler, aktivitas sekuler doang. Berdoa ya sesekali sambil lalu atau pagi-pagi, Tuhan berkati saya mau kerja, bagus. Maka saudaraku yang kekasih, tentu ada yang kerja keras tersebut, ada yang disebut sebagai hukum sebab akibat. Bisa membuat saudara yang disebut sebagai kerja keras, saudara bisa sakit. Saudara bicara, maaf, tidak mengharapkan tentu tubrukan atau ditubruk. Mobil saudara ditubruk dari belakang, ya, oleh mobil kecil namanya tronton. Maka saudaraku yang kekasih, tentu saja bukan melarang ora et labora, tetapi buktikan bahwa ora itu ya bukan cuman berdoa-doa doang, tapi percaya tadi yang bagian pertama, yakni atau bagian A, yakni saudara melakukan kerja untuk Tuhan. Saudara mulailah dengan 20% sehari untuk Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, mengasihi orang yang walaupun saudara diejek, walaupun saudara diejek miskin, saudara katakan puji Tuhan. Naik lagi 25, naik lagi 30% dan 70%, sehingga saudara mencapai kata 51%. Energi dan waktu untuk Tuhan. Wow. Tetapi saudaraku jangan khawatir. Jangan khawatir. Ketika saudara kehilangan 51% untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan ganti. Sehingga saudara tidak memiliki 100%, tapi 151%, bahkan 200%. Kok bisa, Pak? Bisa. Ketika saudara bekerja di kantor, saudara kelasnya sudah mungkin wakilnya bos, dan saudara bisa datang menengok anak buah yang paling bawah, tukang sapu, yang saudara katakan saudara tengokin ketika sakit. Itu melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Bos, kok bos dia menengok saya? Enggak, ya harus ditengok lah. Emang kamu siapa? Kamu kan berguna, sangat berguna di kantor. Selain sesama manusia, sangat berguna. Ya, cepat sembuh ya, ini untuk gaji kamu 2 bulan. Oke, bukan kamu saya keluarkan, supaya kamu cepat sembuh. Bisa nggak begini? Begini di hadapan Tuhan.
Mungkin kalkulator saudara akan mengatakan, tidak bisa dong 2 bulan, artinya wong dia tidak masuk 10 hari kok. Gimana? Itu kalkulator manusia. Kalkulator ilahi adalah engkau akan berlimpah-limpah ketika engkau berkorban 2 bulan gaji. Apalagi gajinya dipotong dari gajimu. Wow. Amin. Wow. Maka Tuhan akan menggantikan berlimpah. Tentu saja saudara, kalau saudara bukan butuh soal berlimpah menjadi 10 kali lipat gaji saudara diganti, murah itu. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau sudah mencatatkan dirimu di kerajaan Allah. Engkau sudah mencatatkan namamu di surga. Amin. Amin. Apalagi saudara bisa mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yes, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yes. Dapatkah? Bisa, Pak? Langsung, Pak? Harus berlatih, saudara. Mulai membuang benci. Ya, membuang benci kepada manusia. Menghilangkan seluruh apa yang disebut sebagai hal-hal yang bernegatif bagi diri saudara. Apa itu, Pak? Waduh, ada yang sok politik, ada yang sok ini sehingga nuding sana nuding situ. Negara ini, negara eno salah. Saudaraku yang kekasih, mari bersihkan diri saudara. Sehingga iblis atas hutang maut yang saudara miliki tidak mampu mendekati saudara. Boro-boro mengkerawus, menghancurkan saudara. Mendekati pun gak mau. Ketika saudara mulai dengan kasih, bahkan kasih itu akan membuat banyak dosa dari orang-orang yang membenci saudara menjadi lepas dosanya. Amin. Mulai itu. Yang C, berkat dari iblis. Kok bisa, Pak? Ada banyak. Maka tidak aneh 2/3 manusia masuk ke rohnya, diperkirakan masuk ke neraka kekal karena memang mereka lebih merangkul kegelapan. Tapi begini, Pak, saya tidak pernah datang ke Gunung Kawi. Saya tidak pernah datang ke dukun. Wow, bagus. Tetapi ada hal-hal yang dikerjakan, dikemas oleh roh-roh jahat menjadi apa yang disebut sebagai gantinya jimat, gantinya dukun. Tatkala hati saudara berada di harta, tatkala hati saudara berada di harta berhedonisme ria, maka itu jimatnya gede. Jimatnya gede, ada di punggung saudara, mengotori hati saudara, mengotori roh saudara. Kenapa? Apalagi Lukas 4 ayat 5-7. Lukas 4 ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya
akan kuberikan kepadamu. Iblis menawarkan kepada saudara kuasa dan kemuliaan duniawi. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Yes. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Yes. Jadi jikalau engkau menyembah aku, Jikalau engkau menyembah aku, menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. akan menjadi milikmu. Tentu namanya hutang maut. Tentu itu namanya perlindungan bohong. Tentu akan dibayar beratus lipat ganda, beribu lipat ganda. Dan jangan kaget bumbunya apa. Coba lihat bumbunya. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Yes, patung duniawi, patung tadi kekuasaan, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. yes. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jelas itu kan? Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu yang repot, saudara. Ketika saudara menyembah iblis dalam banyak bentuk, aneka bentuk disediakan. Kemuliaan duniawi, kuasa duniawi, maka saudara tidak menanggung dosanya doang. Saudara tidak menanggung hutang mautnya doang. Anak-anak tidak menanggung dosanya, yes. Cucu-cucu tidak menanggung dosanya, yes. Cici tidak menanggung dosanya, yes. Tetapi dia menanggung hutang mautnya. Urusannya dengan iblis karena hutang maut tadi dengan iblis. Keturunan ketiga dan keempat yang membenci aku. Saudaraku yang kekasih, maka perlindungan bohong semacam itu ketika saudara mulai, halo, perhatikan, ketika saudara mulai mau melepaskan diri dari cengkeraman iblis, maka iblis mulai menggocoh saudara, menagih saudara. Saudara akan disikat sebelum kematian tiba. Perhatikan baik-baik. Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Oh, nggak akan kena dibacok. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ayat 17. Yesaya 28 ayat 17. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perlindungan bohong itu satu saat ketika saudara akan melepaskan diri dari perlindungan bohong tadi karena mau ikut Tuhan, sadar jati diri, sadar bahwa itu salah, bahwa itu musyrik, maka iblis akan tembak saudara. Perlindungan bohongnya ditiadakan, and then perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Saudara katanya, oh tenang aja, kalau mati engkau akan masuk surga. Tidak bisa, tidak bisa. Lanjut. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Oh, malah terbalik, hancur diinjak-injak. And then Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam,
maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Yes. Pak Matius masih ingat saya. Tentu yang pernah berkonsultasi, yang pernah jumpa dengan Pak Matius ribuan. Ya, susah mengingatnya. Dulu Pak Matius yang berjumpa di Palmerah bla 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 bla. Saudaraku yang kekasih, dia ceritakan sakitnya, dokter mengatakan sudah tidak bisa ini karena stadium kankernya stadium akhir, udah ke tulang, udah kemana-mana. Saudaraku yang kekasih, apa yang disebut sebagai perjanjian maut, perjanjian bohong, ya, iblis akan mengarahkan untuk menjadi pembunga uang. Iblis akan mengarahkan menjadi seorang kejam, ya, kejam. Sekarang tidak jauh dari rumah saya, sedang ada di rumah sakit. Bernafas pun susah sampai keluarganya pas kebetulan ketemu, aduh Pak, itu kalau udah dilepaskan dia pasti mati Pak. Oh, kasihan amat. Sudah mau ketemu Pak Matius tuh, tapi karena takut anjing dia ketemu cuma di pintu bawah sana di gerbang. Saudaraku yang kekasih, baru ketemu mungkin 2 bulan 3 bulan, tiba-tiba udah ada di rumah sakit. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, bahwa iblis menebarkan berbagai cara untuk menjadi alasan supaya ikut kerajaan dunia. Ada macam-macam, ada judi baik online maupun tidak online, ya, hedonisme, borong-borong mewah, tas aja bangga dibawa 300 juta. Saudaraku yang kekasih, gampang sekali menghujat Tuhan. Mana buktinya? Saya sudah ngasih orang, ya. Tuhan ingat saya sudah ngasih 1000 orang makan loh. Sampai 1 M saya habis. Ada buktinya kok, televisi, rekaman. Hati nurani saudara, nggak usah Tuhan deh. Hati nurani saudara akan mengatakan, Mas, sampean korupsinya 100 M. Yang saudara kamu bagikan, yang tubuh dirimu bagikan adalah cuman 1 M. Dan minta orang-orang yang 1000 doakan ya saya masuk surga. Keliru Mas, matematiknya sampean itu keliru, ya. Maka saudaraku yang kekasih, ada lagi manusia-manusia yang dapat berkat tanda kutip dari iblis. Yes, karena mereka kerja untuk iblis, ya, menjadi agen-agen iblis, entah agen judi online, entah itu agen kesaktian. Wahyu 13 ayat 14. Wahyu 13 ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ya, terperangah oleh duniawi, baik duniawi yang kelihatan, harta dan kekuasaan, maupun yang tidak kelihatan, kesaktian. Lanjut. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Lanjut.
dan yang menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, kepada semua orang kecil atau besar, kaya ya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Memakai karya tubuh alamiahnya. Itu dukunnya miskin loh Pak, ngasihnya gratis. Iya, kaya atau miskin, ya kan? Kaya atau miskin. Saudaraku yang kekasih, diberi tanda pada tangannya atau akalnya, otaknya dipakai oleh iblis. Caranya Pak, memecah belah manusia, memberitakan kebencian antar suku, antar bangsa, antar pribadi, mengambil damai sejahtera. Ya, saudara memangnya masuk surga kalau saudara bilang, wah si negara anu, emang urusannya opo? Setiap manusia ditugaskan untuk mengasihi sesama manusia setelah mengasihi Tuhan, agama apapun dia. Amin. Maka saudaraku yang kekasih, ketika saudara dipakai untuk memecah belah umat manusia, itu dari iblis, ya kan? Maka ketika saudara merasa, mari menengok, mari kita mawas diri. Ketika hati saudara berada di harta, baik sedang miskin saudara maupun pengen kaya atau sudah kaya, maka itu tanda bahwa saudara memiliki atau akan mencari berkat tanda kutip dari iblis. Kalau saudara masih egosentris, saudara masih mengatakan, Tuhan yang membuat, Allah yang membuat saya miskin. Kalau saudara takut miskin, hidup ini penuh kekhawatiran, maka sesungguhnya hati saudara berada di harta. Yang kedua, ketika saudara senang, saudara kaya, saudara untung, dan orang lain miskin, orang lain rugi. Waduh, itu kan bisnis Pak. Ya udah, itu bisnya iblis. Ya kan? Senang kalau orang lain miskin, senang kalau orang lain rugi, tapi sampean untung. Bahkan ketika untung sampean sombong. Wow, saya ini orang kaya. Bermegalomani iman. Padahal penuh kenajisan, penuh dengan absintus, racun maut, dan karakter-karakter buruk. Itu tanda-tandanya bahwa saudara kaya atau miskin, atau sudah kaya, berkatnya tanda kutip bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Maka saudaraku yang kekasih, Tuhan akan memberkati saudara. Dan berkat asli dari Tuhan. Mulailah mawas diri. Masih miskin atau udah kaya, mulai mawas diri. Apakah yang saudara miliki mamon yang jujur, yang dari iblis, atau mamon yang tidak jujur, saudara buat untuk mengasihi sesama. Mari mawas diri. Mari sadar jati diri, Tuhan, saya akan mengurus roh saya. Caranya, saudara mulai dengan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara mengarahkan diri kepada Tuhan, kepada Allahmu, maka saudara dia akan menerima.
Dia akan mengulurkan tangan kepada saudara dan akan memberikan. Nih, berlatihlah kaya di hadapanku. Amin. Tuhan memberkati Bapak, anak-anakmu sudah menyadari, siap menyadari untuk menempuh kehidupan yang berlanjut dalam yang akan kau berikan. Karena anak-anakmu mengerti kebenaran bahwa anak-anakmu membutuhkan berkat yang daripadamu saja. Biarlah engkau yang menuntun anak-anakmu, menggembalakan anak-anakmu ini secara pribadi dan keluarga. Dalam nama Yesus saya berserahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.